Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Farizi dari Teknik Mesin S1 Paralel 2. Saya di sini akan menjelaskan rukun-rukun nikah. Rukun yang pertama yaitu harus ada mempelai pria. Rukun nikah yang kedua harus ada mempelai wanita. Rukun nikah yang ketiga wali nikah untuk mempelai wanita. Rukun nikah yang keempat, dua orang pria sebagai saksi. Rukun nikah yang kelima yaitu ijab dan qabul. Syarat-syarat sah nikah yang ke-1 adalah kedua mempelai beragama Islam. Syarat sah nikah kedua, mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Syarat sah nikah ketiga, mempelai pria mengetahui wali calon istri. Syarat sah keempat, tidak sedang berhaji. Syarat sah kelima, tidak ada unsur paksaan. Soal nomor 1, pengertian nikah. Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah ialah ijab dan qabul yang menghalalkan persetujuan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah. Dasar hukum pernikahan adalah dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Quran. Berikut ayat tersebut. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1, artinya, hai sekalian manusia, bertawakallah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Hukum nikah itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mubah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Dikerjakan ada pahalanya dan ditinggalkan tidak berdosa. Hukum yang kedua, hukum sunnah. Adapun nikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak untuk nikah. Yang ketiga, hukumnya wajib. Selanjutnya, nikah itu wajib sesuai dengan faktor dan situasi. Contoh, jika kondisi seseorang sudah mampu memberi nafkah dan takut jatuh kepada perbuatan zina, dalam situasi dan kondisi seperti itu wajib nikah. Yang keempat, hukumnya makruh. Makruh nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan perkawinan telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Yang kelima, hukum nikah itu haram. Nikah menjadi haram bagi seseorang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahi. Makanya untuk laki-laki jangan pernah menyakiti perempuan setelah menikah. Macam-macam talak sebagai berikut. Talak bid'i. Jenis talak ini adalah talak yang diucapkan sang suami kepada istri yang pernah digaulinya pada saat sedang haid dan keadaan suci. Talak sunni. Talak ini adalah jenis talak yang diucapkan sang suami kepada istri yang pernah digauli dan pada saat itu kondisi sang istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum digauli, sedangkan hamil dan jelas kehamilannya. Yang ketiga, talak la sunni wala bid'i. Jenis talak ini merupakan talak yang diucapkan sang suami dengan keadaan istri yang belum digauli dan belum pernah haid, artinya belum balik ataupun telah menopause. 4. Talak bain.
Talak bain adalah jenis talak yang tidak boleh untuk rujuk kembali. Talak bain ini terbagi menjadi dua, yakni talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro merupakan talak yang menghilangkan kepemilikan sang suami terhadap istri, namun tidak berlaku sebaliknya, yakni dengan melakukan akad nikah ulang. Sementara itu, talak bain kubro adalah talak tiga yang tidak memperbolehkan rujuk, kecuali jika sang istri pernah menikahi dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta diceraikan. 5. Talak raj'i. Talak ini adalah jenis talak yang memperbolehkan untuk rujuk kembali setelah bercerai, namun syaratnya adalah saat istri masih sedang dalam masa iddah. Jika istri sudah berada di luar masa iddah, maka dapat rujuk kembali dengan melakukan akad nikah ulang. Jenis talak ini berlaku jika sang suami hanya menjatuhkan talak 1 dan 2. Soal nomor 2, saya akan menjelaskan membina keluarga sakinah mawaddah dan warohmah, yaitu ada 11 bagian. Yang pertama, memiliki keluarga yang utuh dan dambaan setiap orang yang berada dalam suatu pernikahan. Yang kedua, memilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Yang ketiga, memenuhi syarat utama dalam berumah tangga. Yang keempat, memelihara saling pengertian. Yang kelima, landasi rumah tangga dengan ajaran agama. Yang keenam, mengisi rumah tangga dengan kasih sayang. Yang ketujuh, senantiasa selalu bersyukur. Yang kedelapan, menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. 9. Saling menghargai. 10. Menerima kekurangan masing-masing. 11. Memelihara kepercayaan terhadap pasangan. Bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua atasnamakan dengan cinta? Ketika tidak mendapat restu dari orang tua, mencoba untuk komunikasi dengan kekeluargaan secara terbuka, secara jujur, tanpa memanipulasi keadaan. Tujuannya agar kita tahu alasan orang tua tidak merestuinya. Apabila kita memberikan informasi-informasi bohong pada orang tua, ada akibat buruk yang timbul suatu saat nanti jika kemudian direstui. Apabila orang tua tetap tidak merestui hubungan kita, sudah mengungkap dengan jujur apa adanya, dapatlah diduga bahwa hubungan yang hendak dibawa ke jenjang pernikahan tidak ada restu dari Tuhan. Bisa jadi melalui orang tua, Tuhan datang pada kita untuk mencegah menjalin hubungan dengan orang yang salah atau pasangan yang belum pantas untuk kita. Perintah orang tua adalah pesan Tuhan melalui orang tua. Anggaplah begitu. Dengan kata lain, bahwa perintah dan restu orang tua segalanya. Restu orang tua adalah restu Tuhan juga. Akhir-akhir ini kita lihat fenomena efek pandemi. Banyaknya angka perceraian dan perselingkuhan. Fenomena efek pandemi, banyaknya angka perceraian dan perselingkuhan. Kasus tersebut sudah terjadi di berbagai negara seperti Cina dan Jepang. Fenomena ini juga terjadi di salah satu negara di Indonesia, di mana angka permintaan cerai tiba-tiba melonjak sangat tajam. Itu dikarenakan pandemi COVID-19. Banyak rumah tangga cerai dikarenakan ekonomi yang sulit, terjadinya PHK massal, perselingkuhan, pertengkaran, dan KDRT. Tidak menuntut kemungkinan bisa juga karena masalah keuangan, hubungan tidak harmonis, memiliki visi yang berbeda, dan lain-lain. Dari itu kita belajar bahwa pernikahan itu tidak mudah, harus mempunyai komitmen yang tinggi satu sama lain. Soal nomor 3, makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Makanan dan minuman haram dalam Islam perlu benar-benar diperhatikan. Biasanya makanan dan minuman yang haram ini akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap tubuh jika kamu konsumsi. Bahkan banyak yang mengakibatkan kamu terserang penyakit. Berikut makanan haram dalam Islam. Yang pertama,
bangkai babi. Yang kedua, hewan yang memakan kotoran dan disembelih atas nama selain Allah. Yang ketiga, darah yang mengalir dan minuman keras. Yang keempat, hewan yang diperintahkan agama untuk dibunuh dan yang dilarang. Yang kelima, hewan bertaring dan burung berkuku tajam. Berikut makanan halal dalam Islam. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, semua makanan yang tidak memberi mudorot, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akikah. Yang ketiga, binatang ternak. Yang keempat, binatang yang hidup di laut atau air. Yang kelima, ikan dan belalang. Yang keenam, binatang hasil buruan dari hutan. Berikut minuman haram dalam Islam. Yang pertama, binatang hasil buruan dari hutan. Yang kedua, minuman keras atau khamr. Yang ketiga, minuman yang diminum dalam bejana emas. Yang keempat, minuman yang membahayakan diri. Yang kelima, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin. Yang keenam, minuman yang mengandung zat yang diharamkan. 7. Minuman yang tercampur najis. 8. Minuman dengan efek psikotropika. Yang 9. Minuman yang dianggap memiliki kekuatan. Berikut minuman halal yang dalam Islam. Yang pertama, minuman yang tidak memabukkan. Kedua, minuman yang halal zat dan prosesnya. 3. Minuman yang tidak membahayakan. Ya, terima kasih pada semuanya. Ya, begitu aja dari saya, Muhammad Farhan Al-Fariji. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Only 17 when producer man came offering that all her dreams would come true. He said, "Come here, sweetie, I can make you a star. I just wanna see you flourish and I know you